Selamat siang Bapak dan Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal. Nama saya Pradika Witono. Saya selaku pendiri atau CEO dari bisnis ini. Bisnis ini kami beri nama Sumberin. Tingkatkan penjualan, raih keuntungan. Sumberin merupakan sebuah website yang berkaitan dengan teknologi dan juga sebuah jasa pemasaran digital. Bisnis ini dirancang atas dasar keinginan membantu para pelaku usaha mikro yang kesulitan dalam menemukan pelanggan dan memasarkan produknya secara luas. Di Indonesia, pelaku UMKM sudah sangat banyak dan setiap tahun terus bertambah. Orang yang baru memulai usaha atau disebut pelaku usaha mikro pasti akan sangat kesulitan dalam menjual produknya. Kami telah menganalisis apa saja kesulitan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro. Yang pertama, sulitnya mendapatkan pelanggan. Para pelaku usaha mikro mengeluh sulitnya mendapatkan pelanggan karena tingkat persaingan yang ketat dan masyarakat yang tidak mengenal produk hasil karya atau produk jualannya. Yang kedua, kurang terkenalnya brand penjual. Para pelaku usaha mikro juga mengeluh kurang terkenalnya brand penjual menjadi salah satu penyebab masyarakat yang tidak mengetahui produk jualannya. Yang ketiga, sangat minim bahkan tidak adanya review produk. Para pelaku usaha mikro juga mengeluh akan hal ini. Masyarakat atau konsumen menjadi ragu untuk membeli produk yang dijual oleh para pelaku usaha mikro tersebut. Yang keempat, biaya beriklan di Google Ads yang sangat mahal. Biaya beriklan di Google Ads yang mahal menjadi salah satu penyebab para pelaku usaha mikro mengurungkan niatnya untuk beriklan. Dengan melihat masalah tersebut, kami melihat adanya peluang. Oleh sebab itu, kami menciptakan sebuah inovasi yang berupa jasa pemasaran digital. Jasa pemasaran digital ini akan memberikan solusi-solusi sebagai berikut. Yang pertama, kami akan membantu mengiklankan produk atau jasa dalam bentuk banner di internet. Yang kedua, kami akan memberikan review atau ulasan tentang produk atau jasa dalam bentuk konten. Yang ketiga, kami akan memberikan ulasan-ulasan positif terhadap brand penjual dalam bentuk konten. Yang keempat, kami akan membantu mengiklankan di website pribadi kami maupun website orang lain. Pada bisnis kami terdapat 3 jenis produk yang kami jual. Produk ini berupa jasa. Yang pertama adalah pasang banner iklan. Pasang banner iklan memiliki tingkat keterlihatan dan keterlibatan yang tinggi. Karena banner iklan dapat terlihat dimanapun ketika pengunjung membuka website kami. Yang kedua, content placement. Tingkat keterlihatan dan keterlibatan sedang. Content placement hanya dapat dilihat jika pengunjung membuka artikel tersebut. Yang ketiga, review produk. Review produk juga memiliki tingkat keterlihatan sedang, namun dengan tingkat keterlibatan yang tinggi. Berikut ini sedikit gambaran dari produk kami. Salah satu contoh jasa pemasaran kami adalah pasang banner bisa terlihat di sebelah pojok kanan atas yang bernama Domainesia. Kami juga sudah mengetes kepada beberapa orang, dan responnya sangat bagus, terutama terhadap pasang banner. Pasar dan persaingan. Kami telah mengumpulkan dari beberapa sumber terkait ukuran pasar yang akan kami targetkan. Sumber ini kami peroleh dari Kemen PUAM tahun 2019. Setidaknya, jumlah UMKM dan usaha besar di Indonesia sekitar 65,40 juta lebih, di mana 65,46 juta adalah jumlah UMKM, dan sebesar 64,60 juta adalah jumlah UM atau usaha mikro. 64,60 juta inilah target pasar yang akan kami targetkan. Di dalam setiap usaha pasti adanya persaingan. Kami telah mengelompokkan 3 pesaing terkuat yang akan coba kami lawan. Yang pertama ada Androbuntu. Androbuntu merupakan website yang berkaitan dengan teknologi.
Website ini juga memasang jasa pemasaran digital seperti pasang banner, content placement, maupun review produk. Androbuntu merupakan pesaing terkuat karena mereka mengklaim pada bulan November tahun 2018 mereka sudah mendapatkan 1 juta pengunjung per bulan. Yang kedua adalah makanan khas daerah. Website ini berkaitan dengan makanan. Kenapa kami memasukkan website ini sebagai pesaing? Karena bisnis makanan di Indonesia prospeknya lumayan baik bagi penjual maupun bagi pembeli. Yang ketiga ada Septien. Septien juga website yang berkaitan dengan teknologi, sama seperti Androbuntu. Namun Septien tidak membuka jasa pemasaran digital, melainkan hanya berpartner dengan Google AdSense. Kami sangat yakin produk kami dapat bersaing di pasaran, karena kami memiliki 3 keunggulan berikut ini. Yang pertama adalah, kami menawarkan harga yang lebih murah. Kami menawarkan harga yang lebih murah dengan kualitas yang hampir sama ataupun serupa. Yang kedua, kami tidak menetapkan batasan tema. Pelanggan bebas memilih tema apapun. Meskipun website kami berkaitan dengan teknologi, tapi pelanggan bebas, tidak harus iklan yang berkaitan dengan teknologi. Bisa fashion, otomotif, makanan, ataupun yang lainnya. Yang ketiga, kami juga membebaskan kepada pelanggan untuk membuat kontennya sendiri atau konten custom. Selain itu, kami juga menerima request pelanggan apabila pelanggan tidak ingin membuat kontennya. Jadi, kami yang akan membuat kontennya dan pelanggan kemudian akan mereview konten hasil buatan kami. Yang keempat ada business model. Pada bisnis kami menerapkan 2 bisnis model, yaitu B2C atau bisnis to consumer dan hidden revenue. Untuk B2C, kami akan mengiklankannya di sosial media. Dari iklan sosial media tersebut, kami akan mendapatkan pelanggan atau pengunjung yang mengunjungi website kami. Pengunjung yang tertarik akan website kami dan ingin menggunakan jasa pemasaran kami bisa mengordernya di halaman khusus yang telah kami buat. Pengunjung yang tidak tertarik juga tetap menghasilkan kami penghasilan, karena kami juga gabung dengan Google AdSense. Jadi meskipun pelanggan tersebut tidak menggunakan jasa kami tetap dapat penghasilan dari iklan yang tayang di website kami. Yang kelima ada keuangan. Untuk keuangan, selama tahun pertama, kami memprediksi sekitar 571,2 juta. Di antaranya 324 juta dari penghasilan AdSense dan 247,2 juta dari pendapatan jasa digital marketing. Untuk mendapatkan 324 juta dari penghasilan AdSense, kami memerlukan setidaknya 216.000 klik dengan harga per klik senilai 1.500. Dan untuk perkiraan pendapatan jasa digital, kami memerlukan setidaknya 564 pelanggan. Untuk memulai bisnis ini, kami memerlukan dana sekitar 470 juta yang kami alokasikan untuk beberapa sektor. Yang pertama ada Product and Development sebesar 85 juta. Product and Development ini berupa pengembangan seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada marketing sebesar 55 juta. Yang ketiga ada operational expenditure berupa 205 juta. OPEX ini berupa gaji karyawan, listrik, hosting, domain, dan lain-lain. Yang keempat ada recruitment sebesar 60 juta yang meliputi gaji HRD dan biaya-biaya untuk rekrut karyawan. Yang kelima adalah CAPEX atau capital expenditure besar 65 juta. CAPEX ini seperti biaya laptop, biaya kursi, biaya meja, biaya TV, biaya AC, dan lain-lain. Di dalam bisnis ini tidak hanya saya sendirian, kami memiliki tim. Berikut ini adalah tim saya atau tim kami, yaitu saya sendiri sebagai CEO dan Financial Manager. Saya berlatar belakang sebagai S1 Manajemen.
Yang kedua ada Wahyu Adi sebagai Operational Manager. Wahyu Adi berlatar belakang sebagai teknik mesin. Yang ketiga ada Ibnu Akram sebagai Marketing Manager. Ibnu Akram berlatar belakang sebagai S1 Manajemen. Bagi Bapak dan Ibu sekalian yang ingin bertanya ataupun berniat untuk menjadi investor kami, Bapak dan Ibu bisa menghubungi email di dika.witono@yahoo.com atau di Facebook di Dika Witono, atau langsung mengunjungi website kami di www.sumberin.com. Sekian dan terima kasih.